Ya, selamat siang kakak-kakak semua. Hari ini kita mulai lagi Zoom yang terakhir kita. Jadi hari ini adalah boleh dibilang terakhir kita melaksanakan Zoom. Jam menunjukkan 13.45, 13.35. Kalau sekitar 45 itu sekitar setengah tiga lah kita selesai ya. Kurang lebih setengah tiga lah nanti. Alhamdulillah kakak sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam masa 18 kali Zoom, dan ini adalah Zoom yang ke-19. Tidak terasa kakak sekalian, ini adalah akhir dari kegiatan kita diseminasi PKG PJOK. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah mengumpulkan bukti karya kemarin. Hari ini kita hanya sedikit membahas tentang kegiatan kita selama 19 JP itu sama refleksi tentang bukti karya kemarin kakak-kakak sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai, hari ini judul kita yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu refleksi bukti karya. Hanya 1 jam saja. Setelah itu kita tidak ada lagi kegiatan kakak-kakak sekalian. Jadi hari ini boleh dibilang itu terakhir. Nah, terakhir kita melaksanakan Zoom. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama kakak-kakak. Untuk yang terakhir ini, yang mimpin doa, Kak Bambang ada Kak Bambang. Karena Kak Bambang tadi pertama sekali hadir di ruang Zoom ini, menunggu sekitar 20 menit dia nunggu. Silakan Kak Bambang mimpin doa. Selamat Kak Bambang kan belum pernah mimpin doa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengadakan pertemuan ini, bicarakan masalah karya kita, marilah kita berdoa untuk supaya lancar dan menjadi berkah bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Kak Pasin. Ya, terima kasih kepada Kak Bambang telah memimpin doa pada kegiatan kita siang hari ini. Adalah Zoom terakhir. Kalau kata pepatah itu ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi jangan sampai perpisahan ini jadi akhir, jadi kita untuk saling menjalin silaturahmi. Setidaknya dalam kegiatan diseminasi ini adalah akhir dari kegiatan kita. Jadi boleh dibilang itu setelah ini tidak ada lagi Zoom kakak-kakak sekalian. Tugas-tugas kakak-kakak pun semuanya sudah dikumpulkan, dan saya atas nama fasilitator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan keikutsertaan kakak-kakak semua dalam kegiatan ini. Nah, seperti biasa kesepakatan kita bersama yaitu pertama menyalakan kamera, terus juga mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak sekalian. Ini adalah kesepakatan kita yang selalu kita bacakan di setiap kegiatan Zoom kita, baik dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-19. Tidak terasa hadir kita di ruang virtual ini, walaupun kakak-kakak semua banyak kesibukan, tapi kakak-kakak bisa hadir seutuhnya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
banyak ilmu yang kita dapat, baik suka maupun duka. Kakak-kakak sekalian, baiklah kakak-kakak, ini agenda kita hari ini yaitu refleksi bersama penutup. Hanya itu saja sih, 45 menit. Jadi kita banyak refleksi tentang bukti karya atau kegiatan kita dan diseminasi PKG PJOK tahun 2024 untuk gelombang pertama ini. Saya tidak tahu juga apakah ada nanti gelombang kedua atau berikutnya. Setidaknya kita telah ini adalah program pemerintah khusus untuk guru PJOK untuk meningkatkan klasifikasi pendidikannya, baik klasifikasi kemampuannya, baik itu pedagogik maupun praktek di lapangan dalam kegiatan kita di diseminasi ini. Ada tatap maya dan juga ada tatap muka. Kemarin kita selama 6 hari. Ini tatap maya kita lebih kurang 3 bulan. Jadi kakak-kakak yang belum dikirim pulsa atau yang belum ditransfer pulsanya, saya minta harap bersabar. Lambat waktu pasti dikirim, cuman kita belum tahu kapan. Kalau kata nanti ya nanti, tapi ya menunggu. Tapi insya Allah, kalau saya dulu aja itu udah 2 bulan, 1 bulan setelah kegiatan baru ditransfer, dikirim. Tapi alhamdulillah tetap, karena kalau BGP janji itu tetap dibayar. Beda kalau janji-janji politik, nah itu susah untuk menebaknya. Baiklah kakak-kakak sekalian, ini kemarin sudah saya bagikan apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagikan bagaimana mengatasinya. Ya, tantangan terbesarnya itu apa? Kita minta kepada Pak Suharni dulu. Pak Suharni kan yang terakhir mengumpulkan tugas ini. Apa tantangan terbesar yang Kak Suharni hadapi saat membuat bukti karya ini? Dan bagaimana Kak Suharni mengatasinya? Silakan bercerita, kita bercerita di forum ini. Jadi sambil bercerita, sambil berbagi pengalaman. Silakan Kak Suharni mana? Halo? Halo Kak Suharni, mana nih? Sibuk ano TPS alik dewa. Bang Apit nah, mana dia berdua dengan Bang Apit nih? Udah kalau gitu Kak Tomo saja, Kak Tomo. Kak Tomo dulu. Sabar lo, bawa ambil nafas nih, bawa sampai wo. Ambil nafas tuh. Tak ada orang lagi ni, wo. Allah. Bukan enggak ada, mungkin ya kita pun juga. Tak ada, Mak. Enggak ada nih. Banyak kesibukan juga sih, enggak apa-apa. Dengan Panji nih. Oh, Bambang nih, Bang. Mana kau nih, Bang? Bambang ceritakan lapangannya banjir. Dia sana betul, we. Dia ngambil bukti karya tuh di semana. Kok saya sih alhamdulillah pula. Saya sinyal ke Bang. Okay. Boleh lah, Bambang kah? Bambang. Karena permintaan dari kawan-kawan. Oh, senyap, hilang dah orang. Dah lah, saya tak apa-apa, Pak Wer. Jadi waktu saat saya membuat bukti karya tersebut kan saya mengambil yang praktek pembelajaran. Yaitu membuat video pembelajaran kelas 4. Tantangan terbesar saya yaitu itu kan saya ada 3 rombel. Kelas A, kelas B, kelas C dengan jumlah siswa yang sekitar 90-an. Jadi tantangan saya itu mengakomodir kebutuhan peserta didik itu agak susah. Karena jumlah peserta didik yang terlalu ramai. Saya kemarin takut ngambil kalau pisah-pisah, nanti ada yang iri, mereka iri. Pak, dia ya turun ke lapangan, Pak. Masa kami di kelas? Makanya saya terjunkan langsung mereka tuh sesuai dengan jadwal pelajaran mereka. Memang biasa saya itu 3 rombel sekaligus. Dan dari bukti karya saya itu saya
itu ya tantangan saya kakak-kakak, yaitu tentang bagaimana mengakomodir peserta didik yang begitu banyak. Kebutuhan mereka kan pasti berbeda-beda. Itu tantangan saya. Cara menghadapinya saya mengkelompokkan atau mengklasifikasikan mereka sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu. Tujuan saya membuat karya ini yaitu agar menjadi inspirasi bagi kakak-kakak sekalian dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Kekurangannya tuh, nah, tadi tuh masih kurangnya akomodir terhadap kebutuhan peserta didik. Nanti itu akan saya perbaiki setelah setiap kegiatan kita PKG ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, strategi-strategi ya untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Sekian dari saya, Kakak Fasil. Terima kasih. Ya, silakan kasih reaksi ke kakak. Terima kasih kepada Kak Tomo yang telah Kak Bambang, reaksi ya, dia timbul tak mau. ceritakan. Ya, sudah lagu lama. Bambang angkat tangan. Ngomong Bang. Jadi, untuk nah, silakan Kak Bambang. Kak Bambang, silakan. Ada resen nggak dia? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nih, tantangannya waktu. Nah, terus utama itu waktu lah kan, karena waktu itu cuman kalau saya itu dari jam 7 sampailah jam setengah 9. Siswa itu kan ramai. Tantangan tuh waktu jak nih, Waktunya maksudnya gimana? Waktunya? Apakah hujan? Apakah waktunya terlalu singkat? Iya, singkat, singkat sekali. Nah, terus kurangnya itu sumber daya bahan ajar itu, alat bantu mengajar. Contohnya kan saya itu kan praktiknya kan bola voli. Itu tuh Oh, cuma ada sapras. satu. Sapasnya, satu ya bola voli. Mana enggak kan? Siswa ramai. Nah, itu tantangan saya itu. Nah, cara menghadapinya Ya, nanti silakan Kak Tomo kasih reaksinya. Tadi Kak Tomo nulis, Kak Bambang yang kasih reaksi. Nah, tujuannya sama lah dengan Kak Tomo tu. Tak ada beda tujuannya. Kurangannya tadi itu sapras lah. Nah, cara nanti tu habis ini mungkin saya ajukanlah dengan bendahara untuk beli bola voli banyak-banyak. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Kak Bambang. Tadi Kak Bambang udah ceritakan tantangan terbesarnya, pertama waktu, terus juga tujuannya juga kekurangannya yaitu saprasnya. Jadi tujuan utamanya dalam bukti karya ini jadi tercapai. Misal bola voli hanya kekurangannya peralatannya saja. Jadi dari Kak Bambang tadi sudah mencakup dari tiga pertanyaan yang dijawab, yang kita refleksi tentang bukti karya. Jadi terus juga kita nanti ada refleksi kakak-kakak sekalian meminta tanggapannya, apa tanggapan kakak-kakak setelah mengikuti desiminasi ini. Ya. Jadi satu orang lagi lah nih untuk membuat tantangan terbesarnya apa, terus juga kekurangannya apa dalam membuat bukti karya kemarin. Silakan yang ada di ruang virtual Zoom ini, Kak Eka Panji boleh, Pak PJ Kepala Sekolah, PLT, yang telah mengucapkan selamat Hari Guru
dari Kecamatan Rasajaya untuk Indonesia mendunia. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Eh, untuk bukti karya kemarin sama sih ya seperti Kak Tomo kemarin, modelnya adalah praktik pembelajaran. Untuk tantangannya pertama, karena materi yang saya ambil itu kan olahraga pencaksilat, sedangkan dari saya pribadi itu untuk basic bela dirinya ya masih kurang. Jadi hanya sebatas pemahaman yang dipelajari ketika kuliah, pemahaman sendiri dan juga dari belajar dari video-video pembelajaran. Kemudian selain itu juga hmm, dari model pembelajaran yang saya gunakan itu kendalanya dari pengkondisian peserta didik sih. Karena itu kan modelnya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka harus mempelajari sesuai materi yang sudah diberikan. Kadang tuh kan kita nggak bisa secara langsung untuk mengontrol ataupun mengawasi mereka secara langsung. Jadi kan harus diperhatikan satu persatu. Terkadang ketika kita mengawasi kelompok A misalnya kan, itu kelompok B dan C itu kadang nggak selalu serius gitu mereka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi terkadang eh, di situ agak kesulitan dalam kondisian peserta didiknya. Terus kemudian dari media ajarnya juga kurang ya, karena kalau untuk media ajar pencaksilat itu kan terbatas. Jadi kalaupun ada biasanya menggunakan matras-matras yang ukuran kecil itu yang biasa digunakan. Tapi ya alhamdulillah jauh ini dari tanggapan yang diterima dari anak-anak justru mereka ketagihan untuk melaksanakan model kegiatan pembelajaran seperti itu, terutama dalam materi pencaksilat karena biasanya materi pencaksilat itu jarang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Itu aja nih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, silakan kasih reaksi kepada Kak Eka Panji yang telah sedikit banyak tadi menceritakan tentang pengalamannya khususnya di bukti karya yang tadi Kak Eka Panji tampilkan. Materinya yaitu silat pecah 8 atau tampuk 4. Itu silat kampung tuh kayaknya Kak Eka Panji tadi. Jadi Kak Eka Panji tantangan terbesarnya ya karena memang dalam pembuatan bukti karya itu jelas kita harus membuat sesuatu yang menurut kita itu yang menarik atau yang mendapat sesuatu yang menurut kita itu bagus lah, karena ini akan ditonton oleh banyak. Jadi kalau kita share ke baik itu Facebook atau ke WA atau ke mana ke media sosial, jadi kawan-kawan itu bisa untuk mengkomentari atau melihat, oh ini hasil karya dari Kak Eka Panji atau dari Kak Tomo atau dari Kak Apit. Jadi dalam bukti karya ini jelas kita tantangan terbesarnya kalau yang belum pernah buat bukti karya mungkin ini suatu hal yang baru. Wah ini gimana nih bukti karya ini? Nah, kalau seandainya bukti karya PMM kakak-kakak itu langsung dilihat oleh pihak kementerian untuk layak atau tidak tampil. Karena kita ada hashtagnya kemarin diseminasi PKG PJOK, jadi bukti karyanya itu tetap ditampilkan di PMM, di PMM, tapi juga harus melalui persetujuan dari fasilitator. Alhamdulillah semua peserta itu sudah mengerjakan, hanya 2 orang lain saja yang masih menunggu konfirmasi untuk menerbitkan bukti karyanya, yaitu Kak Januar sama Kak siapa tadi? Kak Sarah kalau nggak salah ya. Kak Sarah Kak?
Benar ke Kak Fasil punya Pak Yanwar tuh, Kak Yanwar tuh. Iya, Mantap benar dia tuh. bukan masalah berat. 30 Nggak tahu jam, juga sih 30 kenapa jam. bisa lama Ah, dari tim sana itu menilai. Sedangkan Nani itu baru aja kirim videonya dari situ buka lagi. Langsung disetujui. ah. Ini Kak Yanwar Tolong tuh suhu punya ini aja tuh. Kak Nani, Kak Suharni itu kalau bisa Nggak ada nanti mampu kalau lawan ada suhu. video lagi, belum upload lagi bukti karyanya kirim hashtag. Tapi di luar dari itu, di luar dari PKG, misalnya bukti karya sendiri. Ya setidaknya videonya bisa ditonton. Ini videonya Kak Nani itu durasinya terlalu panjang katanya. Saya pun belum pernah lihat. Jadi apa yang mau dilihat? Nggak bisa dibuka. Udahlah daripada beliau kecapean, ini ngurus ini jak, udahlah saya setujui dan terbit, udah keluar di PMM. Cuman dia kalau dibagikan yang peserta yang komunitas apapun nontonnya nggak bisa nonton, gelap gambarnya karena durasinya terlalu panjang. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mengupload bukti karya. Ini sebenarnya kita ini hanya ini tadi nih. Hari ini kita ini hanya bahas ini saja nih. Refleksi bersama 40 menit, penutup 5 menit. Dan itu aja sih, nggak ada lagi materi yang yang terlalu panjang. Kita hanya menyampaikan tantangan apa juga yang kita dapatkan. Mungkin ini juga nih ada beberapa nih tentang kesan dan pesan dalam kegiatan diseminasi PJOK kelas 1 Kabupaten Kuburaya ini. Kira-kira kakak ada kesan-kesan nih. Ya kira siapa nih yang mau menyampaikan unek-uneknya, pesan dan kesannya selama kita ikut diseminasi. Dayat. Kau kan jangan ngomong Yat. Kesan-kesan ngelayat 3 bulan Ya, nih ya. ini kesan-kesan ini saja. Tidak boleh kita menunjuk. Kalau perlu semuanya kita ngomong. Ya. Saya lah. Jadi semuanya nih Saya Pak Wer. ya boleh. Oke, terima kasih kesempatannya ya. Kesan dan kesannya ya. Pertama, ketika pertama kali mengikuti kegiatan PKG ini banyak yang apa ya memandangnya ngapa sih ikut kegiatan PKG emang nanti yang didapat apa gitu kan. Terus emangnya nanti bakal jadi kayak guru penggerak gitu kan. Ya awal-awalnya sih ya kita belum nggak bisa banyak beranggapan ya cuman ya udahlah ikutin aja ya karena namanya juga pengembangan kompetensi. Jadi tinggal dari kemauan kita mau nggak kita dimaju untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan alhamdulillah dan ternyata ya memang banyak hal-hal baru yang didapatkan dari kegiatan PKG ini ilmu ya ilmu kemudian relasi nambah kawan lagi kan. Jadi sangat bermanfaat lah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini walaupun terkadang harus mikir 2-3 kali lagi kan kalau udah tugas. Cuman ya memang di situ letak tantangannya. Kalau kita mau cuman ngikut arus terus ya mau sampai kapan kita mau dilihat gitu. Jadi kalau kita mau bisa dianggap menonjol dan bisa terlihat dengan yang lainnya ya memang harus mau ngikut melawan arus. Salah satunya ya mau capek mengikuti pengembangan kompetensi ini. Itu sih kesannya. Sarannya ya kalau bisa ada keberlanjutan lah dari kegiatan ini. Jadi tidak cuma di kegiatan ini, tapi ada kegiatan lain yang jadi bisa lebih menambah wawasan bagi seluruh guru olahraga. Itu aja Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Eka Panji yang selalu aktif
untuk mengembangkan kompetensinya. Terima kasih, sangat memberikan inspirasi kepada kita semua yang ada di ruang virtual Zoom ini, di mana kita juga di sini juga saling mengenal, yang awalnya kita tidak saling mengenal siapa si A, si B, si C. Dengan adanya kegiatan ini setidaknya kita bisa jalin silaturahmi, kita saling mengenal, selain juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari modul 1, modul 2, modul 3. Jadi ini adalah boleh dibilang tuh langkah kita untuk meningkatkan pengembangan diri. Jadi dengan adanya ini saya yakin kakak-kakak pasti bisa belajar kalau mau belajar. Tidak tutup kemungkinan kalau kakak-kakak seandainya mau ngambil S2 atau ngambil tingkat selanjutnya, pasti kakak-kakak sudah punya modal untuk belajar. Jadi juga nanti itu kalau ada kegiatan kayak guru penggerak, saya yakin pasti kakak-kakak pasti bisa terlibat langsung. Karena kenapa? Kakak udah punya ilmu sedikit, bagaimana buat suatu tugas, mengerjakan tugas, bagaimana membuat pemecahan masalah, bagaimana membaca modul, bagaimana kita membuat praktek baik, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yang kemarin kita bahas juga, bagaimana cara membuat modul ajar, langkah-langkahnya, bagaimana membuat penilaian, baik itu di bidang PJOK maupun di bidang pembelajaran lain. Tapi bisa sih dikait-kaitkan dengan pembelajaran kalau untuk PJOK. Silakan Kak Gustomo. Berikan kesan dan pesan dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK 2024 kelas 001 Kabupaten Kuburaya. Silakan Kak Tomo. Ya, kesan dan pesan saya nih. Luar biasa kelas kita nih, Kak Fasil. Fasil mantap, kakak-kakak yang lainnya pun mantap semua. Semuanya kerjasama yang baik. Itulah. Ada saya dengar kelas lain tuh Fasilnya kaku lah, apalah. Syukur gak Fasil kelas 001 nih fleksibel orangnya. Nggak gak selalu memberatkan kita dalam memberikan tugas. Malah menyokong kita. Malah saling membantu. Memberikan ini apa nih? Solusi dalam kita mengerjakan tugas. Ya kan? Ada kelas lain tuh banyak, yang kelas lain banyak malah minta tugasnya contohnya dengan saya. Mo, minta lah tugas nih gitu dia. Minta lah dengan Fasil awak tuh gampang saya bilang. Itulah kesan di kelas 001 nih. Fasil pun mantap, kakak-kakak yang lain tuh pun mantap. Ada sini ahli Canva, ahli ngedit, ahli double pun banyak gitu nih. Jadi di kelas 01 ini lengkap semua. Lengkap semua kelas 01 nih. Kesannya itulah. Jadi suasana tuh enggak kaku saat kita belajar tatap maya maupun tatap muka. Jadi dah kayak gimana gitu lah. Kok rasa kekeluargaannya kuat. Saudara dah. Rasa kekeluargaan kita nih kuat, saling membantu satu sama lain. Yang satu kurang tugasnya, kita bantu yang lainnya. Kesan saya itu mantap benar dah kelas 01 nih. Cuman pesan saya, jangan setelah kegiatan ini kita ngilang. Kalau bisa kita hidupkan komunitas-komunitas belajar yang ada di mana PKG PJOK gitu lah kan. Jadi itu kan ada Kak Apit buat tuh, KKG lintas kecamatan. Di situ bisa kita gunakan untuk saling berkomunikasi, untuk men-share ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang ada untuk kita dapat bisa mengembangkan pembelajaran PJOK yang bisa selalu berpusat pada peserta didik. Kan banyak tuh pembaruan proses pembelajaran tuh. Kalau ada kawan yang ada informasi terbaru boleh di-share di grup. Jadi kita pun yang jauh-jauh kayak Bambang nih kan bisa dapat informasi terbaru. Betul enggak Kak Bambang? Betul sekali Pak. Yang jauh kan. Dari inilah nih kan. Sekian dari saya Kak Fasil. Terima kasih. Ya, bagi reaksi ke kakak, terima kasih kepada Kak Gustomo yang memberikan kesan-kesannya. Jadi dengan berakhirnya kegiatan ini bukan arti akhir dari kita silaturahmi kita.
Jadi kita saling mengisilah di kita di kegiatan, terutama kita memang bidang studi kita memang guru PJOK semua. Jadi kita lebih kurangnya informasi itu tidak bisa kita dapat dari guru lain. Setidaknya kita saling berbagi sesama guru PJOK. Nah, mungkin kita misalnya minta dengan guru agama aja misalnya bingung. Jadi kalau PJOK ya kita sama-sama PJOK kita buat kompakan. Mungkin kakak-kakak udah punya komunitas kayak komunitas yang ada di sekolah atau di kakak kecamatan. Tapi kita kan lebih skop besar lagi kalau kita ke tingkat kabupaten. Ini kan tingkat kabupatennya lintas kecamatan juga. Ini sangat baik sekali yang disampaikan oleh Kak Tomo tadi. Setidaknya memotivasi kita untuk selalu mengupdate ilmu. Apalagi ini kakak-kakak semua kan masih muda-muda nih. Ya, setelah Kak Gustomo, silakan Kak Sulistiono. Wah, Kak Sulistiono nih. Kira-kira ada pesan dan kesan. Kalau mau tentang bukti karya juga tadi boleh. Misalnya mau ini yang bukti karya tadi juga boleh tantangannya. Tapi kalau mau pesan kesan boleh. Tapi pesan kesan aja sih yang fleksibel aja lah. Oke, kesan-kesan ya Pak Buya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan PKG PJOK di kelas 001 itu banyak sekali diantaranya. Yang paling berkesan itu kita menambah teman lah sama seperti yang lainnya, kita mendapatkan teman-teman yang baru yang dari daerah lain, dari Akap, kemudian dari Batu Ampar, ada yang dari Bambang itu dari mana Bang? Dari Buntut Limbung Bang ya? Nah, jadi kalau Pulau Limbung, kalau semisal kita ada kegiatan atau kita pergi ke daerah itu kan paling tidak kita ada yang bisa kita tuju lah di situ. Kemudian dari pembelajaran kita dapat ilmu baru, kemudian metode-metode pengajaran baru yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, ya, mana yang cocok bisa kita ambil, yang tidak cocok mungkin bisa gimana caranya supaya kita bisa mengupdate tugas kita, pekerjaan kita bisa lebih menyenangkan untuk mendidik anak-anak didik kita lah di sekolah. Kemudian ya sama seperti teman yang lain, ya semoga setelah kegiatan ini kita masih bisa berkomunikasi, masih ada kesempatan buat ketemu, ngobrol-ngobrol bareng, entah itu di rumah ataupun di warung kopi, supaya silaturahmi itu tidak terputus. Biasanya kan setelah kegiatan itu mulai hilang satu-satu, sibuk satu-satu, jadi tidak ada kesempatan buat bertemu. Jadi saya harapkan nanti setelah kegiatan ini kita masih bisa lah ngobrol-ngobrol, ketemu, bisa silaturahmi lah. Mungkin itu aja Pak We, kesan-kesannya yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih kepada Kak Sulistiono. Ya, sebenarnya biar silaturahmi tidak terputus, kalau kata Mark Marquez pinjam dulu 100. Ya. Itu kata Mark Marquez. Jadi kalau silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Baik, malahan pinjam 100 yang bisa terputus, tak mau ganti. Iya, kata Gus Tomo, biar tidak terputus pinjam dulu 100. Tomo tak boleh pinjam. Dia dapat honor KPPS dah nih. 850. Itu duit KPPS ya, itu belum kayak duit tender. Belum cair. Saya udah ngambil kan tadi, udah totalnya sekitar 10 juta lah. 10 juta untuk Linmas juga, untuk KPPS. Kalau KPPS itu 900, kalau untuk anggota itu 850, ada lagi duit tenda, duit konsumsi dan lain-lain lah. Konsumsi kan 7,5, ada tambahan 150, tenda 1,5. KTK berapa? 100 loh, 150. Konsumsi berapa? 7,5. Tapi 750. 750 ada tambahan 150. Tambahan konsumsi vitamin.
Vitamin. Cair. Ekstra. Sedap rupa ya jadi KPPS nih ya. Kemarin kan Itulah Bang kerja tulis sehari, simulasi pencoblosan kerja, tuh, sedap gak tuh? Berapa dapat itu kerja depan satu hari, KPU? Cuma bulu ya cuman Oh dikasih. jadilah, cuman datang coblos ya di KPU kan. kerja satu hari, gajinya gaji pejabat dan gaji Nah, menteri. itulah. Satu hari ya. Kerja 1 hari gaji pejabat. Iya. Tapi 1 hari itu aja, habis itu nggak ada lagi. 5 tahun sekali ya. Baiklah kakak-kakak sekalian yang belum bicara ini, Kak Hafid, Kak Yulian, Kak Hidayat belum. Silakan Kak Hafid, Kak Yulian atau Kak Hidayat, Kak Suwarni juga. Saya kira siapa dulu nih yang mau nih? Sarah sama Devi nih kayaknya lagi sibuk ya. Silakan Kak Hafid dulu lah. Saya di jalan dulu, jangan balik. Saya jalan lah. Ya. Jalannya pakai apa? Pakai motor kah? Pakai mobil? Kaki dia kaki. Ke motor ah. Oh ni. Agak dua, habis cairkan nggak dayat nih, habis cairkan nggak dayat nih. Dulu dapat duit. Saya apa pun. Ya Kak ini dulu lah. Kak Yulian dulu, Yulian. Sambil gendong anak pun tak apa-apa lah kau ngomong. Ayolah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Julian nih suhu. Ini kesan dan pesan selama mengikuti PKG PJOK di kelas 001 nih banyak pengalaman nih Pak Wah atau kakak-kakak sekalian. Yang pertama tuh saya berpikir pertama waktu ngikuti kegiatan ini nih mintaan saran sama Kak Pasil nih. Macam mana nih Kak Pasil kata saya kan? Ngikuti ini sementara banyak dalam pikiran nih adalah tugas-tugas lain gitu. Jadi setelah saya minta saran sama Pak Awa, lebih baik ngikut dia kata dia. Tugasnya pun nanti ndaklah susah-susah benar. Gitulah kira-kira kan. Jadi ngikutlah apa yang saya disarankan sama Pak Awa tadi. Yang kedua untuk tatap maya ni gitu sekali ketemu dengan kawan-kawan ni jadi nambah pula kawan-kawan baru. Macam di teman-teman kita di daerah-daerah yang lain seperti Bambang, Stomo, Dayat. Pokoknya semuanya lah yang ada di sini. Nambah kawan baru, ketemu kawan baru. Akhirnya dapatlah pengalaman baru kan, share-share tentang sekolahnya macam mana. Pokoknya banyaklah. Yang setelah itu ilmu yang baru kita dapat ni di PKG PJOK ni banyak sekali. Yang tak pernah kita dapatkan sebelumnya. Baru inilah saya dapatkan bahawa semenjak mengikuti PKG PJOK. Itulah yang paling utama saya kira. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni bisa kita pakailah untuk kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Sebenarnya yang dulunya sebelum ngikut kita tak tahu apa-apa gitu istilah kan. Tak tahu ilmu ini gimana yang pembelajaran tentang materi di PKG PJOK macam mana. Akhirnya jadi tahu banyak ilmu lah. Paling tak ada nyangkut lah ilmu kita yang kita dapat kemarin. Kemudian pesannya semoga untuk PKG PJOK ke depan diadakan lagi untuk guru-guru berikutnya. Terus pesannya lagi nanti ke depannya kalau masalah pulsa tu ndak macam gini lagi lah. Biar ndak banyak komplain. Sekedar itu ya kakak-kakak sekalian dan Kak Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yulian tadi udah bercerita setidaknya awalnya kegiatan ini menurut dia
kurang menarik atau apa, ada beban sendiri. Ternyata waktu kita jalan nih Ya. enggak gitu. Seperti kita misalnya PPG, wah berat PPG ini, tapi waktu kita jalan ini enggak juga. Dan juga kemarin yang ikut PPG saya doakan semoga lulus semua. Ada beberapa juga Amin. ada kabar yang belum kabar baik, semoga dapat hasil yang baik juga, setidaknya bisa lulus, mendapatkan hasil dan mendapatkan berkah dari hasil yang kerja kerasnya kita gitu, juga PKG juga, setidaknya ada hal-hal yang positif kakak sekalian. Kalau untuk beda pasil, beda kebijakan sebenarnya. Jadi ada beberapa kemarin kendala juga, pasil dari kelompok lain itu dia nggak mau bagi share linknya ke lewat chat, itu nggak mau dia. Jadi kakak-kakak kalau mau masuk tuh langsung ke LMS. Kalau nggak buka LMS, nggak pakai laptop, nggak bisa, nggak masuk. 2 kali nggak masuk, 3 kali nggak masuk, dianggap tidak lulus. Tapi kebetulan kita kan sama-sama kawan, sama-sama kenal. Jadi walaupun ada yang Zoom-nya nggak masuk sampai 3-4 kali, jadi saya masukkan paling 1 kali saya nggak masukkan. Tapi rata-rata yang kelas ini saya masukkan semua, rata-rata full. Jadi tatap mayanya, jadi tidaknya untuk mengangkat nilai kakak-kakak. Karena kalau nilai itu 90 ke atas itu rata-rata amat baik nanti hasilnya. Kalau yang 90 ke bawah itu nanti sertifikatnya baik. Jadi ada amat baik, cukup. Jadi nanti kalau amat baiknya itu pasti kakak-kakak punya prestasi yang agak lumayan. Penilaiannya dari pengerjaannya, tugasnya juga. Dan juga ada yang tugasnya kemarin saja itu banyak yang mengeluh, yang baik dari Sintang, dari daerah lain itu kadang mereka sudah membuat bukti karya tapi disuruh revisi lagi. Ini plagiat, ini harus diubah. Jadi kadang-kadang mereka itu lain waktunya untuk membuat ulangan, lain waktunya mau pemilu, lain waktunya dengan keluarga, weekend. Jadi mereka itu merasa terbebani. Tapi saya harapkan dari kelas 001 ini kakak-kakak tidak merasa terbebani dan enjoy dalam kita mengikuti kegiatan diseminasi ini yang dari awal kemarin, dari bulan September, akhir tengah September, Oktober kita tatap muka, dan ini November. Nanti setelah November ini kakak tidak ada lagi kerjaan, tidak ada lagi hal yang menyangkut dengan diseminasi, tinggal menunggu nanti kabar baiknya, yaitu kapan sertifikatnya keluar, kapan uang pulsanya keluar. Kali-kali saja kemarin kita kirim nomor rekening, ada lagi tambahan biaya dari pemerintah juga. Jadi kita menunggu saja sambil berdoa. Dan juga kita berdoa juga kepada pemerintahan yang dipimpin sekarang. Janjinya katanya setiap guru mau dikasih 2 juta nanti. Kita berdoa juga karena kita memang guru. Jadi setidaknya kalau dapatkan sekitarnya kita dapatlah. Terus juga untuk Kak Tomo, nanti kan ada uang makan gratis nanti ini, makan sehat di sekolah. Jadi berdoa saja semoga muridnya banyak tak masuk. Jadi kalau muridnya banyak tak masuk, kita dapat banyak gurunya. Dapat jatah kita mau. Tapi kalau muridnya masuk semua, kita tidak dapat jatah. Peace. Aduh. Jadi jalan satu-satunya kita akali jumlah siswa berapa? Misalnya 250 bilang ya 258. Jadi 8 bungkus kita bisa balik. Tapi nanti nggak tahu lah kerjasamanya dengan, katanya ada juga dengan tentara atau dengan kepolisian atau pihak ketiga, yang nggak peduli lah. Pokoknya kita tahu ada nasi di kantor, udah titik. Betul nggak Kak Dongo? Betul. Kak Eka Panji tersenyum dah. Tak belum masak kita nih katanya. Lalu melawan rumah jauh, Singkawang. Jadi kalau ada program makan sehat ini kan kita sebagai guru PJOK itu bantu. Itu udah masuk dah dalam PJOK. Dah. Karena kita ini guru, jujur aja, guru yang paling banyak santai di kantor itu, yang paling banyak santai di sekolah itu, jujur guru PJOK memang. Karena kita ngajar ya pagi, habis pagi ya kita paling ya duduk ngerjakan tugas. Itu pun kalau ngerjakan tugas. Pada agak Kak Pasil. Banyak tugas guru olahraga nih semua. Sungguh sok ese. Jero air. Kak Pasil. Semua tujuan kita kerjaan sekolah tu.
Kan Bang kan? Kita semua Bang kan? Angkut Ya, air selama lagi. galon. Sebab Jadi Banyak, sekolah, banyak. berarti gini, berarti sekolahnya Kak Tomo tuh tidak ada pesuruh sekolah. Sebenarnya harus kalau dana bos besar, cari penjaga sekolah. Ini biar dia ngangkat. Masa guru PJOK suruh ngangkat? Oh, sekolah tak usah besar lah. tambahan lah untuk kita 200 sebulan Oh. jadilah. Oh, Ada duit. Oh, Bilang lah ada duit. Usah, Apa dah ni usah, orang? usah Wah. melong. Ada lah tambahan dah. Dua ni. Berarti kita kelas 001 ni beruntung lah ya dapat Kak Pasil macam Pak Wer ni benar. Oh, ya Betul betul. ni. Enggak juga sih. Oh, biar Tina Dia nak ajak ngopi Ya. semalam hari Senin hujan. Tak kena semua kita kena hujan. Ya ke? Hari Oh, Senin mana ada tak jadi ngopi. Ya, kemarin juga mau ngopi, ujung-ujungnya tak tadi sempat. malam tuh naik motor jam 10 ujung-ujung penuh langsung kena. Oh, tengok story Pak Wer tu malam tu. 10. Nunggu saya ya Pontianak. Mantap Bang. Boleh. Bila kau turun? Tes nanti lah, tes. Alah, kau ulangannya Bila test? Tahu. Bulan apa? ulangannya sekarang bagi raya ya. P3K ya. Bila test tu? Belum tahu. Senin Januari ke? Enggak. Mungkin lah Januari. Nih, Kak Apit belum beri kesannya Ah. Kak Apit, Kak Hidayat nih. Dia sibuk dengan nak tender. Sama masukkan itu apa tu? Properti. Oh, tengok Senyap dia tender. tu ah. Dirikan tender detik tu. Kak Suani mana Kak Suani? Sama ke PPS gak dia Jam 1. Sama gak dia Itu lah dia tu. Jadi Kak Suani bisa nggak beri kata sambutan kesannya atau Tak ada ini ni. tinggal 5 menit lagi. Tak ada dia sibuk dia. Nak tender. Oh ada Bang. Bang Apit. Apa cerita? Ya Kak Tidur Apit kan dulu. Mana Silakan beri kesan dan kesannya Ya, muncul orang. selama kegiatan PJOK ini yang juga 4 nih kelas 1 nih. Oh, pesan dan kesannya baik. Assalamualaikum warahmatullahi Video mana nih? wabarakatuh. Video tak nampak nih. Lah, video lumus muka ni weh. Wah. Tak apa. Itu lagu olahraga gitu lah. Tak apa. Tak pernah Pada anak balik lo bentar. Saya izin balik sebentar lo. Jadi, ya pesan dan kesannya tadi banyak dah kawan-kawan nyampaikan tuh kurang lebih sama lah dengan kawan-kawan yang lain tuh ya. Kesannya pasti terutama tuh kesan dengan Kak Pasil kita lah ya. Kak Pasil kita nih jam terbangnya udah memang tinggi. Cocok memang benar jadi Pasil tuh. Mantap dah dia. Kemarin saya pun daftar Pasil sebenarnya ya belum rezeki lah ya. Tapi alhamdulillah kita yang berhasil menembusnya tuh karena pengalaman dia banyak. Dia pun ngasih trik kemarin tuh. Nah katanya gini-gini ya buatnya biar bisa jadi Pasil kata dia. Udah lah mungkin belum waktunya kali. Jadi lah dulu yang naik tuh. Tak apa alhamdulillah. Semoga nanti Pasil-Pasil lain entah tutor-tutor apa kita bisa bertemu lagi dengan Pak Wo Daniar kita nih. Ya. Nah, kesan dan lain pun yang pasti banyak kawan lah kan. Tak kenal maka tak sayang kan. Nah, jadi kita kenal dengan kawan-kawan yang berada di kecamatan lain. Nah, maka kemarin tuh rencana nak buat KKG lintas kecamatan tuh. Cuma ya kita nih kayaknya sibuk semua lah kan. Mana mau ulangan, mana mau bagi rapot. Tapi tak apalah nanti mungkin terrealisasi lah ya mau ya. Bisa terrealisasi KKG lintas kecamatan itu tujuannya cuma untuk silaturahmi ja. Karena kan kita tuh ada yang belum kenal dengan kecamatan, guru-guru PJOK lain. Nah, macam Bambang kan dari jauh tuh. Dengan PKG dia bisa hadir tuh, ngotot dia mau datang. Nah, itu sangat bagus sekali lah. Dia ngotot dengan Pak Sekolah, mau tak mau harus katanya. Aku tak mau tahu katanya kan kemarin kan. Begini, matos jalan katanya kan. Nah, itu mantap tuh. Aku tak mau tahu katanya kan. Pergi gitu dia. Harus ikut kegiatan. Harus ikut. Itu motivasi yang sangat bagus sekali Kak Bambang pertahankan. Memang kita tuh kalau mau berubah ya harus dari diri kita sendiri lah. Kita harus yakin bahwa kita tuh memang mau berubah, ingin berkembang seperti teman-teman yang lain. Apa mungkin kita bisa macam Pak Udaniar kita
karena dia banyak pengalaman, bisa ke Bali, bisa ke Jakarta. Itu boleh kita ambil contoh tuh. Itu motivasi kita lah ya. Motivasi kita biar kita semakin semangat untuk belajar. Pesannya itulah, pesannya kayak kawan yang lain. Yang penting setelah PKG ini selesai, WA tuh kita masih tetap lah, WA ini grup masih boleh, jadi kita bisa bersilaturahmi, ada info-info, kan kadang tuh info tuh cepat, ada kawan lain yang dapat tuh, entah dari mana asalnya, kita nggak tahu, tapi karena ada kawan dari kecamatan lain atau apa, kita jadi tahu, jadi kita nggak terlambat kan dengan kawan-kawan yang lain kan, apalagi nanti kita mau O2SN, semoga kita bisa ketemu lagi lah kan, ketemu lagi dalam O2SN, tapi nanti emang setelah PKG ini terakhir boleh lah ngopi man dengan Pak Wo tuh. Kemarin tak sempat emang hujan padat gak jadwal kan. Sekali ngasih baju Pak Wo lah tuh dengan Pak Wo. Oh iya, ada dapat tambahan nih Wo dari BGPG Wo Tahu lah tuh kalau bilang di ujung kegiatan. nanti kalau dibilang ada, saya nanti kasih harapan pula. Betul gak ya? Nanti Dan lah ada ya. Enggak ada. Desas-desusnya macam mana nih? Desas-desusnya ya, desas-desusnya. Angin-angin Pak, angin-angin ada ke? Angin-angin ni. Angin-angin ada desus loh. Angin-angin itu kalau misalnya dana dari pemerintah itu masih ada, terus banyak guru-guru PJOK yang belum dilibatkan dalam PKG PJOK ini, kemungkinan besar nanti akan dibuat lagi PKG diseminasi lagi. Pastinya dari mana ya? Pastinya dari peserta. Kalau kami harus daftar lagi, jadi kita sama-sama daftar juga nanti lewat di SIM PKB. Nanti saya infokan nanti bahwa misalnya kalau pengen jadi pasil, jadi langsung daftar gitu. Jadi itu tindak lanjutnya. Setidaknya kita juga berterima kasih juga kepada BGP bahwa telah dari pemerintah lah khususnya dengan adanya PKG PJOK ini, setidaknya seluruh guru-guru PJOK yang ada di Indonesia ini terlibat aktif dalam kegiatan diseminasi ini, pengembangan diri ini. Karena tidak semua mata pelajaran dapat. Kadang mereka bertanya, kok PJOK aja ada? Mana pelajaran itu bidang studi lain? Tapi memang dari pemerintah memang begitu dari kemauannya, bukan dalam arti kita yang menentukan kegiatan ini, tapi kegiatan ini adalah kita dari pemerintah sendiri yang menunjuk bahwa silakan guru PJOK yang ikut terlibat dalam kegiatan PKG PJOK ini. Jadi ini adalah hal-hal yang boleh dibilang ini yang sangat baik sekali untuk kita kakak-kakak sekalian. Jadi kalau tidak ada yang menyampaikan lagi, mungkin ada kesibukan juga ya semuanya ya. Halo. Wah. Kalau daftar jadi peserta lagi bisa ya. Pasil lah mau aku lah peserta. Tak bisa. Apa pasil waktu buat mampi? 20 juta adalah 20 juta lah, tapi lemah aku, capek. Iya. Kadang-kadang orang itu melihat, wah banyak dapat nih, tapi dia tidak melihat yang setiap malam itu kami itu harus mengupload tugas, mengerjakan, terus juga meeting lagi sama-sama kawan untuk bagaimana besok nih kita mau jadi juga merefleksi, karena pihak BGP itu tidak mau tahu. Pokoknya laporan tuh harus beres. Jadi laporannya tuh ada laporan tertulis, ada laporan online, ada yang kita harus mengerjakan secara temps plan. Nanti kakak-kakak yang udah, jadi pesan saya kakak-kakak jangan takut nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa tuh ikut aja, misalnya kayak guru penggerak, pengajar praktek. Siapa tahu kakak-kakak bisa langsung ke pengajar praktek loh. Jadi kegiatan diseminasi ini kakak-kakak bisa langsung ikut pengajar praktek untuk PKG PJOK. Untuk guru penggerak. Siapa tahu nanti kebijakannya, kita nggak tahu. Tapi setidaknya dengan ini kakak bisa, alhamdulillah dari kegiatan ini banyak sekali ilmu yang kita dapat, yang kita bisa kembangkan di
pembelajaran kita. Setidaknya pernah kata Kak Yulian, kata Kak Apit tadi, setidaknya kita saling mengenal. Dengan adanya ini kita memperpanjang silaturahmi juga. Dan saya juga atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan selama 3 bulan ini dari 19 kali Zoom dan juga 6 hari tatap maya, apabila ada dalam tutur kata atau hal-hal yang membuat kakak-kakak semua tersinggung atau kurang berkenan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada hak, karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja kakak sekalian. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, minta ikhlas apabila ada hal-hal yang menurut kakak belum selesai gitu. Ini Kak Daniar nih belum selesai nih materi ini nih, kayak belum dapat puas. Jadi kakak kalau mau selesai, saya rasa kakak harus banyak baca modul. Kalau kakak baca modul pasti selesai. Jangan modulnya hanya dilewat. Nah, jadi kita ini ibaratkan modulnya tuh hanya sebagai, oh ada modul Pak Woy, ada. Dia lihat kopernya aja, kopernya data isi, dah lewat, dah nanti besok ya. Begitu ditanya, Panjang apa yang dibaca tu. iya. Nanti pun juga kakak-kakak kalau jadi pasil harus baca dulu modulnya baru kita bisa menjelaskan. Kadang kalau kita tidak baca modul, kita menjelaskan arahnya tuh tidak sesuai dengan alur. Ibaratkan kita di jalan, jadi kita dibelok-belokkan, tapi kita harus ikut alur. Jadi PKG PJOK ini sudah dibuatkan alur oleh BGP. Jadi kakak harus begini, besok harus begini, nanti yang kalau pertanyaannya harus begini jawabannya. Jadi semuanya itu sudah ada alurnya. Jadi tidak bisa kita membuat suatu hal itu yang semaunya kita buat materi kita, nggak bisa. Nah, seperti kita kemarin tatap muka, kita harus ikut alur. Jalannya sesatunya supaya kita cepat apa? Nah, jadi pembahasan itu kita buat per kelompok itu beda pembahasan. Kalau yang kelas lain itu banyak yang mereka tidak terkejar, misalnya modul 1 mereka itu semuanya tuh fokus pada modul 1, pada pembelajaran 1. Kalau kita pembelajaran 1 kelompok A, pembelajaran kedua kelompok B, pembelajaran kita kelompok C. Jadi kita bisa paham dengan cepat dan juga bisa kalau misalnya kelompok 1 pembelajaran 1, kelompok 2 pembelajaran 1, kelompok 3 pembelajaran 1, waktunya lama di sana, takutnya tidak terkejar untuk penyampaian daripada materi ini. Banyak juga keluhan dari beberapa fasilitator itu tidak terkejar. Jadi peserta itu jadi korban. Jadi mereka itu tidak dapat misalnya materi yang harusnya mereka dapat karena keterbatasan waktu, jadi mereka ketinggalan. Tapi alhamdulillah kemarin kita juga sudah lewat dari jadwal, dari materi juga sudah selesai, dan juga segala administrasi juga kita sudah selesaikan. Tinggal administrasi tentang janji dari BGP tentang pengisian pulsa. Tapi kalau dari BGP sudah berjanji, saya rasa tinggal menunggu waktu saja ke kakak semua. Kak Tasya pun juga sudah berupaya untuk mengupdate nomor rekening, nomor HP, supaya semuanya itu terlayani. Karena ini yang ikut ini bukan satu kita saja, kelas kita sebanyak 12 orang. Tapi kalau untuk sekalbar aja itu sekitar 400-an. Belum lagi ini. Kalau nggak salah 900 sekalbar, kalau untuk di se-Indonesia itu boleh dibilang itu sekitar 200 ribuan. Jadi banyak sekali yang harus dipenuhi, baik itu pulsanya, waktunya juga. Dan juga untuk Suharni, pesan saya, tolong videonya diperbaiki supaya bukti karyanya itu bisa dilihat. Jadi kakak-kakak yang sudah bukti karyanya sudah terbit, silakan di-share ke grupnya masing-masing, baik itu grup KKG, grup PJOK, grup kita sendiri, biar jadi teman-teman kita bisa lihat bukti karyanya untuk dikomentari. Setidaknya kakak bisa dari PKG itu ada penilaiannya bahwa kakak itu aktif di PMM. Baik terkait PMM-nya itu nanti akan dihapus atau tidak, akan ditindaklanjuti, setidaknya untuk sekarang ya kita ikuti saja alurnya. Soal nantinya PMM itu hanya sebagai tambahan atau jadi hal wajib, kita tidak tahu kebijakan dari
pemerintah sekarang, karena pemerintah sekarang beda kebijakannya sama kebijakan pemerintah dulu. Mungkin kita berdoa saja mungkin berubahnya tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti balik lagi kepada kurikulum, kita juga harus mengikuti sebagai guru juga, kita harus tetap ikut pada perkembangan kurikulum kita. Karena kita ini pada dasarnya hanya sebagai pelaksana. Yang pengambil kebijakan tetaplah pemerintah, menteri. Kalau kata menteri berubah, ya kita tidak bisa. Biarpun kita teriak-teriak di bawah, kita harus mengikutinya. Kecuali kita juga menteri, wakil menteri, atau kepala dinas. Tapi kalau kita sebagai guru, kita tetap harus mengikuti dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kakak sekalian. Baiklah kakak sekalian, waktunya juga sudah 1 jam, kita sudah di tatap muka ini sudah 60 menit. Yang seharusnya kita 40 menit, kita agak minggir sedikit, sekitar 15 menit tambahannya, tidak apa-apa kakak-kakak. Yang penting ini adalah akhir dari kegiatan kita. Saya juga tadi udah minta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kawan-kawan juga apabila ada salah-salah juga, kita saling memaafkan lah. Jangan sampai nanti kita ada rasa gimana gitu. Yang penting kita jalin terus silaturahmi kita di kelas 001 ini, baik itu di grup maupun kegiatan kita di luar nanti. Kalau ada apa-apa, ada event, ada seminar, jangan lupa untuk berbagi ke kakak sekalian, terutama untuk pulsanya ke kakak. Nanti kalau udah dapat diinfokan juga nanti. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita sesi foto dulu. Terus setelah itu kita juga ada yang namanya foto bersama, penutup juga doa. Baiklah, kalau tidak ada tambahannya nih dari kakak-kakak semuanya. Yang mau tambah-tambahan silakan angkat tangan, raise hand. Kalau tidak ada, Tambahan Kak Apit, tambahan duit KPPS. Bang KPPS. Wajar. Sibuk dia. Saya juga ketua KPPS juga. Maka lagi mau ke sekolahan, mau mengeset untuk kegiatan ini mau gimana nanti nih. Ya. Jadi makanya, itu Kak Yulian aja udah nangis lah tuh, udah netes-netes air mata dah. Dia nangis kena ulah, matanya kena apa nih? Baiklah untuk Dia doa. Dia mana dia kalah Tomo. Kak Yulian nih belum punya doa nih. Kak Yulian silakan doa. Yang di sini yang tidak ada ini Sarip, Depi, Isnaini, Yanuar yang tidak ada saya lihat tadi. Ya. Siapa lagi? Itu aja ya. Yang lainnya ada. Baiklah Kak, siapa yang memimpin doa nih? Kak Apit lah. Apit. Tadi Kak Bambang. Baik, doa ya. Baik, sebelum kita mengakhiri tatap maya yang terakhir kan Iwa. Sedih pula Iwa. Semoga apa yang kita dapatkan selama ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan ke lingkungan sekitar kita ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Pacil, lanjut. Ya, terima kasih juga kepada kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di kegiatan video ini. Sebelum selesai, mari kita foto bersama dengan model hormat. Jadi hormat ini adalah simbol bahwa kita telah selesai melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Jadi kakak-kakak sekalian. Jadi Dayat. dengan hormat ini, jadi bingung juga sih bagaimana mencetnya nih. Soalnya ada 2 tombol nih, press scan nih. Ya, kakak hormat. 1, 2, 3. Hormat tangannya, Kak Yulian. Mana nih Kak Yulian nih? Tangannya nih. Tangan. Apa? Hormat Julian, usah bergaruk. Udah belum nih? 1, 2, 3. Yang mau ngambil boleh dah. Oke, sip. Nanti fotonya kita bagikan di grup nanti. Kita balik lah yang jemput. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu di lain waktu. Ini adalah cerita terakhir. Sayonara semuanya.
Semoga kita selalu dalam lindungan sehat walafiat, diberi kekuatan. Semoga ada kabar baik, ada tambahan dari BGP. Ya, Amin. masing-masing. Jadi kepala dinas jadi yang terbaik. Semoga enak kakak. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuesioner lo, usi kuesioner lo. Lanjut, umpan balik. Nanti tanggal 29 ada penilaian hasil. Sisa 1 kuesioner ya. Udah dibuka ke tuh? Udah dibuka isi nih. Kemarin belum. Belum, masih ada belum. Kakak. Ada di itu LMS. Dah. Walo, nak ngisi lo. Sip, lanjut. Oke, lanjut. Dah. Wawas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.